Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, berani sekali ya Heru Budi Hartono ini selaku PJ Gubernur DKI Jakarta mencoret anggaran jalur sepeda yang awalnya sih 38 miliar ya, tetapi sekarang dicoret menjadi 0. Jadi sungguh berani sekali ya kebijakan Heru Budi Hartono yang menyoret anggaran jalur sepeda ini. Padahal juga kalau nggak salah sih Anies menargetkan pada tahun 2023 hingga 2026 yaitu akan memperpanjang jalur sepeda mencapai 500 km. Tetapi saat ini malah dicoret, yaitu pada tahun 2023 dipastikan tidak ada penambahan jalur sepeda, melainkan oleh Heru Budi Hartono, melainkan akan dialihkanlah di normalisasi Sungai Ciliwung. Dan di sini juga telah dianggarkan senilai 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Kita ketahui kan pada waktu tahun 2020 kalau nggak salah ya, justru anggaran untuk menormalisasi sungai di era Anies Baswedan justru malah dikurangi karena anggaran defisit dan sebagainya lah, alasannya pokoknya anggaran defisit pada waktu itu. Akhirnya untuk menormalisasi sungai anggarannya pun diturunkan. Padahal juga normalisasi sungai itu sangat penting sekali ya, dimana memang DKI Jakarta pada khususnya itu sering banjir lah, bahkan langganan banjir. Kita ketahui kemarin kan setiap kali hujan itu selalu banjir terus di Jakarta. Makanya Heru Budi Hartono bisa jadi mengalihkan yaitu anggaran untuk jalur sepeda sekarang ini dibuat untuk pembebasan normalisasi Sungai Ciliwung. Menurut saya ini kebijakan pasti akan dinikmati lah oleh masyarakat Jakarta, warga Jakarta, apalagi juga ketika pembebasan lahan dan normalisasi Ciliwung sukses bisa jadi akan mengurangi banjir di Jakarta. Pada berita dari Tempo ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sarifin Luputo meminta anggaran pembangunan jalur sepeda senilai 38 miliar dienolkan. Anggaran itu masuk dalam rancangan APBD DKI 2023. Untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar 38 miliar. Kemudian kami usulkan untuk dinolkan, kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 November. Penghapusan anggaran jalur sepeda ini telah mempertimbangkan kritik anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak dan Taufik Zulkifli. Gilbert menganggap pembangunan jalur sepeda di ibu kota hanya menghamburkan uang daerah. Akhirnya pun anggaran untuk jalur sepeda yang 38 miliar akhirnya menjadi 0. Dan bahkan di sini Heru Budi anggarkan 700 miliar untuk pembebasan lahan. Pemprov DKI menganggarkan 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Pejabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan anggaran itu masuk rancangan peraturan daerah tentang APBD DKI. Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya, kurang lebih sekitar 700 miliar, kata Heru kepada wartawan. Normalisasi sungai memang saat ini tengah dikebut oleh Pemprov DKI. Dalam hal ini soal pembebasan lahan, 4 kelurahan yang bakal jadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ya semoga lah dengan kebijakan terbaru dari Heru Budi Hartono, yaitu dengan adanya tidak ditambahkan jalur sepeda, ya semoga sajalah di Jakarta kemacetan bisa terurai lah. Karena dari opini-opini yang berkembang, jalur sepeda itu yaitu memakan ruas jalan, akhirnya menimbulkan kemacetan. Makanya anggaran tersebut dihapus dan tidak diperpanjang lah jalur sepeda. Dan semoga saja dengan kebijakan Heru Budi yaitu menganggarkan 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung, ya semoga saja untuk kedepannya Jakarta banjirnya bisa berkurang. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat untuk meniadakan anggaran jalur sepeda di ibu kota pada 2023. Dinas Perhubungan DKI Jakarta awalnya mengusulkan anggaran jalur sepeda dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar 1,9 miliar. Kepala Dishub DKI Jakarta Sarifin Luputo mengatakan sebenarnya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda mencapai 38 miliar. Namun, anggaran tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBD 2023. Pihaknya kemudian hanya menganggarkan 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda. Masuk 2023, kami akan melakukan evaluasi jalur sepeda secara komprehensif, kata Sarifin dalam keterangannya pada Sabtu 12 November 2022.
Lantaran menjadi perdebatan DPRD, Syarifin memutuskan untuk menghapus anggaran program evaluasi jalur sepeda. Disub DKI Jakarta bekerja sama dengan non-profit organization Institute Transport Development Policy untuk mengevaluasi jalur sepeda pada tahun 2023, sehingga evaluasi jalur sepeda tidak membebankan APBD, jelasnya. Anggota Komisi B DPRD DKI pun menyetujui keputusan Disub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda. Bahkan diketahui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarifin Liputo meminta anggaran pembangunan jalur sepeda senilai 38 miliar dinolkan. Anggaran itu masuk dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2023. Untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar 38 miliar, kemudian kami usulkan untuk dinolkan, kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 11 November 2022. Penghapusan anggaran jalur sepeda ini telah mempertimbangkan kritik anggota Komisi B Gilbert Simajuntak dan Taufik Zulkifli. Gilbert menganggap pembangunan jalur sepeda di ibu kota hanya menggamburkan uang daerah. Selain anggaran pembangunan, usulan dana untuk evaluasi penyediaan jalur sepeda sebesar 2 miliar juga dihapus. Menurut Syarifin, Institute for Transportation and Development Policy Indonesia telah bersedia mengevaluasi efektivitas penggunaan jalur sepeda di Jakarta. Tahun depan, tutur dia, pemerintah DKI bakal mengevaluasi rute hingga penggunaan jalur sepeda di Jakarta. Tahun depan, tutur dia, pemerintah DKI bakal mengevaluasi rute hingga penggunaan jalur kendaraan roda 2. Ini secara komprehensif, tapi untuk pelaksanaan evaluasi tentu kita akan menggunakan APBD, ujar dia. Komisi B sepakat dengan usulan tersebut. Dengan begitu, tidak ada alokasi anggaran pembangunan jalur sepeda tahun depan. Sebelumnya, pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membangun jalur sepeda. Anies pertama kali meresmikan jalur sepeda itu khusus pada tahun 2019. Saat ini terdapat 103 km jalur sepeda. Rencananya, pemerintah DKI menambahkan lagi jaringan rute sepeda sepanjang 195 km di 20 lokasi. Bahkan dalam rencana pembangunan daerah RPD DKI 2023 hingga 2026 tertera target pembangunan jalur sepeda hingga 535 km. Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari PSI Neng Meliana Sari menuding keberadaan jalur sepeda jadi biang kemacetan di Jakarta semakin parah. Dari sejumlah ruas jalan yang terdapat jalur sepeda menunjukkan adanya kemacetan yang semakin parah. Neng yang tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu mengatakan keberadaan jalur sepeda justru membuat laju kendaraan semakin lambat. Akibatnya macet semakin parah. Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol ketimbang memperlancar mobil atau motor justru malah memperlambat, kata politisi PSI itu seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta pada Rabu 2 November. Karena itulah ia mempertanyakan langkah Dinas Perhubungan DKI yang akan menambah jalur sepeda di saat tren penggunaan sepeda, kata dia, semakin menurun. Ia menilai penambahan jalur sepeda tidak akan efektif. Pada akhirnya, jalur fungsinya enggak jelas, sepedanya juga enggak ada. Disebut jalur motor, juga itu tidak boleh dilewati motor, katanya dalam rapat pembahasan kebijakan umum, anggaran dan platform prioritas anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun 2023 di Bogor pada Selasa 1 November 2022. Jalur sepeda merupakan salah satu program andalan yang dijalankan Gubernur DKI Anies Baswedan. Tahun ini setidaknya akan ada jalur sepeda sepanjang 309 km. Hingga saat ini jalur sepeda yang sudah terbangun ada 114 km. Akan ada penambahan 195 km jalur sepeda hingga akhir tahun 2022 nanti. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syarifin Liputo mengatakan penambahan jalur sepeda akan dibangun di 20 titik ruas jalan. Untuk rencana penambahan jalur sepeda itu diperlukan anggaran 119 miliar. Dengan penambahan jalur sepeda itu diharapkan akan ikut menambah jumlah pesepeda. Data di Sub DKI pada 2005 menunjukkan hanya 47 orang yang menggunakan sepeda per hari. Namun jumlahnya melonjak hingga 3.000 per orang per hari. Setelah ada jalur sepeda, pada Agustus 2022 jumlah pesepeda mencapai 4.000 orang per hari. Penambahan jalur sepeda di 20 ruas jalan tersebut
Pada Juni lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan ibu kota bisa mempunyai jalur sepanjang 500 km. Target akhir tahun ini bertambah 250 km, ujar dia saat memperingati Hari Sepeda Dunia di lapangan Benteng Jakarta Pusat pada Jumat 3 Juni 2022. Menurut Anies, target 500 km terhalang karena adanya pandemi, tapi kami berharap itu nanti tuntas. Jadi kalau tahun ini sudah 250 km, insya Allah akan cepat tercapai, kata Anies. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies Baswedan memasuki ketentuan soal jalur sepeda dalam regulasi tata ruang ibu kota. Kedepannya pembangunan jalur sepeda harus integrasi dengan transportasi umum. Jalur sepeda paling sedikit memperhatikan ketentuan integrasi dengan angkutan umum massal. Demikian bunyi Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022. Pergub DKI 31/2022 mengatur tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Jakarta yang diteken Anies pada 27 Juni. Pergub ini menggantikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Bahkan diketahui Pemprov DKI menganggarkan 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Pejabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan anggaran itu masuk rencana peraturan daerah tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya, kurang lebih sekitar 700 miliar, kata Heru pada wartawan Selasa 8 November 2022. Normalisasi sungai memang saat ini tengah dikebut oleh Pemprov DKI. Dalam hal ini soal pembebasan lahan, 4 kelurahan yang bakal jadi prioritas berada di DKI, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kepala Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Yusmada Faisal, menerangkan total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektar. Kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan ialah pertama, Kelurahan Cawang Kramat Jati, 2,25 hektar, kemudian Kelurahan Rawajati, Pancoran yang kebutuhan pembebasan lahannya sebanyak 1,5 hektar, lalu Kelurahan Jelilitan, Kramat Jati sebanyak 0,8 hektar, serta di Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara sebanyak 1,95 hektar. Itu sasaran kita untuk 2023. Pembebasan semua dari Pemda, pusat fisiknya, kata Yusmada pada Selasa 1 November lalu. Yusmada membeberkan, saat ini terdapat 7 kelurahan prioritas pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kendati begitu, pihaknya sepakat pada 2023 mendatang akan mengutamakan 4 kelurahan terlebih dahulu. Dengan begitu, pihaknya dapat menyelesaikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembebasan lahan. Sehingga ada kesan, misalnya daerah-daerah banjir barat atau apa belum disentuh, supaya kita fokus per kelurahan-kelurahan yang direkomendasi oleh PU supaya dia juga membackup fisiknya. Jadi mungkin perlu bertahap. Rencana target kita sudah bahas, target kita pasang di RPD kita 2023 hingga 2026, ucapnya. Bahkan juga diketahui pada waktu itu mandeknya pembebasan lahan untuk waduk dan sungai menjadi alasan pemerintah DKI Jakarta memangkas anggaran untuk pengendalian banjir pada 2019. Tim anggaran pemerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui telah memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir pada tahun 2019 sebesar 500 miliar. Alasannya pemangkasan dilakukan karena defisit anggaran pemerintah DKI Jakarta. Kepala Dinas Sumber Daya Air Junaidi Yusuf mengungkapkan pemerintah menganggarkan seluruhnya 850 miliar untuk pembebasan waduk dan sungai pada tahun ini, namun yang terserap hingga November sebesar 350 miliar. Yang belum terserap dipangkas karena ada efisiensi, kata Junaidi di sela rapat Komisi D DPRD DKI pada Senin 11 November 2019 lalu. Pemangkasan anggaran, kata Junaidi, berdampak pada rencana pembebasan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung. Dia menjanjikan pembebasan lahan yang sekarang dibatalkan bakal diteruskan kembali tahun depan. Sementara itu, rapat perencanaan anggaran antara Dinas SDA dengan Komisi D DPRD menyepakati anggaran pembebasan lahan waduk dan kali tahun depan 600 miliar. Ini meningkat daripada yang diajukan sebesar 425 miliar. Akhirnya dinaikkan menjadi 600 miliar tahun depan karena kami melaporkan ada pemangkasan anggaran pembebasan lahan tahun ini, ujar Yunaini. Anggaran tahun depan, dia menuturkan, bakal dialokasikan untuk pembebasan lahan di Waduk Marunda, tambahan Waduk Brigif 1 Babakan, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondong Rangon, serta embung di Kamal dan Kebagusan.
Sedangkan kali yang bakal dibebaskan karena di ruas Kali Ciliwung, Pesanggaran, dan Sunter. Menurut Yunaini, pembatalan pembebasan lahan menghambat normalisasi Ciliwung yang bakal dilakukan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane. Kalau belum dibayarkan, bagaimana mereka mau kerja? Susah, tandasnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mendapatkan kritik lantaran pemangkasan anggaran tersebut. Anies dinilai tak punya niat untuk mengatasi banjir di ibu kota. Terlebih Anies diketahui memangkas anggaran pembebasan lahan, waduk, dan sungai untuk mengendalikan banjir tahun ini sebesar 500 miliar. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan penanganan banjir yang paling baik adalah sedia payung sebelum hujan. Menurut dia, jangan sudah kehujanan baru sedia payung. Persoalan banjir ibu kota itu kan sudah tahunan. Sejatinya sudah bisa diatasi dan diantisipasi jauh-jauh hari. Jangan baru kejadian lalu kelabakan dan melakukan tindakan, kata Ujang seperti dikutip CBNN pada Rabu 1 Januari 2019 yang lalu. Ujang menilai banjir merupakan persoalan serius tahunan di ibu kota Jakarta. Karena itu Ujang menganggap sudah seharusnya perangkat dan semua kekuatan yang dimiliki Pemprov DKI sudah mengantisipasi sejak dini. Anggaran BARIN juga harusnya tak dikurangi. Banjir merupakan persoalan pokok Jakarta, harusnya anggarannya dinaikkan, bukan malah dipotong, hanya karena alasan defisit anggaran, kata Ujang. Dia juga menyoroti imbauan Anies kepada jajarannya dan warga terkait banjir hari ini. Menurut dia, imbauan bukan solusi bagi rakyat Jakarta, bukan solusi berdasar, dan bukan juga solusi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir, ujar Ujang Komarudin.